Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru ada orangnya. Tadi sepi banget kayak kuburan ya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati selaku penyampaian nasihat dari TPA kita, yaitu almarhum Bapak Ustaz Haji Sofyan Sofyan Ahmad Sofyan, yang sama-sama kita hormati para dewan guru TPA Yakin, yang saya hormati ketua komite TPA Yakin Ibu Indah beserta rekan-rekannya semua, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, anak-anak sekalian yang saya cintai. Apa kabar anak-anak? Kok nggak ada suaranya ya? Anak soleh? Nah, anak soleh kan? Ini yang lain pada kemana? Baik Mas Niki. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta nikmat hidayah, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk memenuhi undangan dari TPA Yakin, yaitu acaranya pensi ya, pentas apa? Pentas seni, yaitu kita akan menampilkan akan melihat bakat-bakat anak-anak kita untuk masa depannya nanti. Nah, ibu serta anak sekalian yang berbahagia, saya di sini hanya sebagai pengobrol video. Yang menanggung jawab adalah Bapak Asep. Saya serahkan kepada Pak Asep semua kegiatan kegiatan TPA ini. Makanya saya jalan ke TPA karena mantau aja dari luar ya. Anak-anak berterima dong. Nah, untuk TPA kita selanjutnya Bu, kita harapkan kemajuan kita ini lebih kita tingkatkan lagi, terutama untuk pendidikan agama anak-anak kita ini, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleh, terutama adalah akhlakul karimah. Karena zaman sekarang anak-anak ini akhlaknya sudah mulai merusak, karena anak-anak ini udah kecenderungan dengan yang namanya setan gepeng. Apa tuh setan gepeng? Nah, setan gepeng tahu nggak? HP ya. Makanya kalau main HP, kalau bisa kasih satu sama ibu aja. Bisa nggak? Kasih satu sama ibu baru boleh dengan HP. Yang lainnya adalah kegiatan untuk kalian belajar. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep dan juga para dewan guru serta para ketua komite dan rekan-rekannya yang telah membantu terlaksananya acara ini, sehingga acara ini berjalan lancar, dan juga anak-anak kita begitu tersusun dengan rapi. Kalau nggak ada ibu-ibu dan bapak guru ini, nggak mungkin acaranya bisa berjalan dengan sedemikian rupa.
sehingga dapat menjalani kewajibannya di dalam masyarakat dalam hatinya, dan juga bagi kita yang ada orang sehat ya, dan juga keluarga kita yang melakukan rahmatullah, mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan hidupnya sehingga kuburnya dijadikan rahmat dan hidayah. Dan kita doakan juga anak-anak kita ini semua mudah-mudahan setelah mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga dapat menjadi generasi penerus yang beramanah dan yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Alhamdulillah, waktu yang bisa dinampung Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Siap. Coba pengen denger lagu atau yel-yel. Ada nggak yel TPA Ainul Yakin? Belum. Terus yang ada lagu anak soleh. Yes. Biasa bagaimana? Yes. Semangat kok. Generasi anak muda. Musola itu yang coba anak hebat tunjuk kanan. Anak yang rajin sholat tunjuk kanan. Waktu nggak semua. Anak rajin sholat tunjukkan semua. Tunjukkan. Anak yang rajin ngaji. Ngaji tunjuk tangan. Yang nggak tunjuk tangan malas ngaji. Siapa yang malas ngaji? Nah, kemudian yang mempunyai orang tua, masih ada orang tuanya? Jangan. Ada yang nggak ada orang tuanya? Yang nggak ada orang tuanya ada? Itu yatimnya nggak lewat. Saya juga yatim. Sama kan? Alhamdulillah, dengerin ya, dengerin. Kalau mau dengerin, mau duit kan? Mau, tapi jawab soalnya. Mau? Nih, berapa nih? Tolong dengerin. Tolong dengerin.
muda, generasi anak sekarang tahun berapa? 2025. 10 tahun lagi berapa tahun kalian? 10 tahun. 10 tahun sekarang. Ya, 20 tahun. Yang umurnya 5 tahun, 10 tahun kemudian 15 tahun. Kalau kamu dari sekarang malas ngaji, malas sholat, malas cari ilmu, maka kalian menjadi anak muda, ya, anak muda harapan sehat. Oh, harapan sehat. Mau menjadi anak muda nanti harapan sehat? Nih, yang mau jawab saya kasih, ya. Tapi dengerin dulu. Ini dihabisin. Ya, yang bisa jawab nanti tunjuk tangan. Saya cerita dulu. Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah, manusia yang paling mulia, yang paling mulia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalian bangga enggak sama Nabi Muhammad? Bangga. Kita harus bangga dengan Nabi kita Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad. Bentar nih, ada pertanyaan. Nabi Muhammad itu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, jika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ditiup ruhnya sama Allah. Kemudian Nabi Adam melek setelah ditiup ruhnya. Lalu apa? Melihat tuh ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam, siapa Nabi Adam? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ya, itu Nabi Adam melihat tulisan Muhammadur Rasulullah. Di mana? Nabi Adam waktu itu di mana? Di mana? Di surga. Apa namanya? Di mana? Di surga. Namanya siapa? Rafa. Arafah. Namanya Rafa. Jadi Nabi Adam dulu ketika pertama kali dihidupkan oleh Allah itu dalam surga. Betul? Ya, di dalam surganya Allah. Ini belum cerita, nanti dijawab dikasih 20.000. Betul? Nabi Adam ketika Allah mau ciptakan, dengan apa Allah ciptakan Nabi Adam? Wah, salah. Nabi Adam diciptakan dengan tangan. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Nih, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk ambil tanah di bumi. Berapa banyak yang diambil? 60 jenis tanah yang ada di
bumi. Berapa? 60 jenis tanah. Ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah hijau, ada tanah oranye, ada tanah tinggi, ada tanah abang, ada tanah longsor, ada tanah sengketa. Itu diambil tuh semua. Tanah longsor ada juga diambil. Tanah lumpur, hitam warnanya, tanah coklat. Oh, semua tanah diambil oleh Allah. Ya Allah suruh perintahkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril turun tuh ke bumi. Ngapain? Ngambil tanah. Lalu tanah itu berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku berlindung di tanah ini. Aku berlindung dari malaikat Jibril untuk mengambil aku dijadikan makhluk yang bernama manusia. Nah, berhasil nggak malaikat Jibril mengambil tanah? Berhasil nggak? Tidak berhasil. Karena tanah yang ada di bumi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diambilnya oleh malaikat Jibril. Nah, berhasil balik itu kepada Allah. Ya Allah, tanah yang Engkau perintahkan kepadaku untuk aku ambil kau jadikan Nabi Adam, itu mereka berlindung kepada. Pertanyaan yang pertama, siapakah atau apakah yang dilihat oleh Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah? Apa yang dilihat oleh Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah? Iya, cinta. Apa namanya? Akan. Tak berapa sekolah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di setiap masjid, di setiap musola itu ada tulisan Allah sebelah kanan dan Muhammad di sebelah kiri. Pertanyaan yang kedua, kenapa malaikat Jibril itu tidak berhasil mengambil tanah ketika diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam? Kenapa nggak berhasil? Yang perempuan adalah kenapa malaikat Jibril nggak berhasil ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk mengambil tanah yang ada di bumi? Nggak berhasil. Kenapa? Tahu? Tahu? Tahu gak? Kenapa? Berlindung kepada Allah. Apalah 30.000 ya. Oh, karena berlindung sama Allah. Makanya kalian nih, Ustaz bilang, kalau kalian mau menjadi anak yang pemberani, ketika kalian lewat dimanapun, contohnya kalian mau lewat di sekitar kuburan umum yang katanya banyak
setannya, banyak kuntil anaknya, banyak dedekitnya. Tapi kalau kalian berlindung sama Allah, maka itu yang namanya setan, genderuwo, apapun namanya, maka mereka akan takut kepada kalian. Kenapa? Karena kalian berlindung sama Allah. Jangan takut. Setan, jin, genderuwo, ya, apa lagi itu? Wewe gombel, nah, ya kan? Itu semuanya makhluk. Kalian makhluk. Kita semua makhluk. Mereka yang nggak kelihatan makhluk. Jangan takut. Kalau mereka menampakkan diri mereka itu, mereka lagi sial. Lagi sial mereka. Kita berlindung dengan apa? Kan kalian sudah diajari sama guru kalian. Baca ayat kursi. Apa ayat kursi? Baca apa ayat kursi apa enggak? Siapa apa? Ini. Maju. Kalau maju bisa, akan dibagi. Ya, baca. Bis. Ada sana. Mata ini tutup. Ya, bis. Yang tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Anak laki harus tegak. Jangan kayak anak perempuan. Anak perempuan yang tegak. Ayo, bismillah. Ya. 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 Akhirnya ada bisa lupa ya, lupa duduk dan yang perempuan ada bisa ini maju. Maju siapa aja? Maju. Ayo, cepat. Hitung 5, 1, 2, 3. Hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum. Salah, ada yang benar. Ada yang benar. Ya, sini. 15.000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau kalian tidak mau diganggu oleh setan, jin, baca ayat kursi, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Itu mereka takut. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Dan malam lewat kuburan baca itu. Ya, itu juga boleh. Makanya dari malaikat Jibril aja nggak bisa ambil mana gara-gara berlindung sama Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
berlindung tuh. Lalu Allah ketika malaikat Jibril juga berhasil nurun lagi ke Allah, ke malaikat siapa yang kedua nih? Malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail nih yang kedua. Berhasil nggak ke malaikat Mikail? Allah ambil tanah al-Qur'an untuk mengambil tanah di bumi. Berhasil nggak? Enggak berhasil lagi. Malaikat Mikail yang kedua enggak berhasil. Kenapa? Karena tanah tadi juga berlindung kepada Allah. Lalu Allah berlagi yang ketiga, malaikat yang ketiga, malaikat siapa? Yang meniup sangkakala tuh, ya kan? Israel. Malaikat yang ketiga Allah perintahkan Israel untuk ambil tanah di bumi. Berhasil nggak? Tidak berhasil. Kenapa? Karena berlindung kepada Allah. Nah, terus tak berhasil ini tiga malaikat. Jibril tak berhasil, Mikail tak berhasil, Israfil tidak berhasil. Lalu Allah perintahkan malaikat yang keempat. Siapa? Israfil. Siapa Israfil itu? Tugasnya apa? Mencabut nyawa siapa? Nyawa siapa? Nyawa makhluk, bukan manusia doang. Makhluk yang bernyawa. Setiap yang bernyawa, apa dalilnya? Apa Al-Qur'annya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Katanya itu setiap yang bernyawa, bukan manusia doang. Bukan manusia doang, tapi ya, tapi semua makhluk, binatang, jin, itu jin juga dicabut nyawanya. Yang ditangguhkan adalah ya, nyawa yang ditangguhkan sampai hari kiamat adalah nyawa siapa? Iblis. Ya, iblis yang ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat, baru mati mereka. Ya, jin juga mati, dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israel berhasil nggak ngambil tanah tadi? Berhasil nggak? Berhasil. Tahu nggak berhasil? Kenapa berhasil? Bu, ada yang tahu nggak ibu tuh? Nih semuanya bu nih. Ada yang tahu nggak nih? 1, 2, 3, 4, 40.000. Kenapa malaikat Israel ketika Allah perintahkan mengambil tanah untuk dijadikan Adam, kenapa berhasil? Padahal ketiga malaikat juga kan pimpinan apa? Pimpinan malaikat. Sayyidul malaikat itu adalah malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak berhasil. Mikail nggak berhasil. Siapa lagi? Israfil nggak berhasil. Tapi Israel berhasil. Kenapa bu? Ya apa? Coba pengen tahu dengarkan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya malaikat Israel itu malu kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel itu nggak bisa melaksanakan. Maka malaikat Israel dengan cara memaksa mengambil tanah dan air laut atau air yang dari bumi dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibentuk atau dijadikan makhluk pertama, yaitu dari Adam alaihissalam. Bener deh bu, bener nih. Bener. Masya Allah. Ini gak tahu juga dia. Oh,
Kenapa? Malaikat Israel adalah malaikat yang paling berani. Malaikat Israel adalah malaikat yang paling takut sama Allah. Malaikat Israel adalah malaikat yang paling taat sama Allah. Makanya Jibril dibalikin lagi loh. Laris gue ya. Bang laris gitu ya. Kata Ustaz Hidayat, masa saya ngeluarin duit di kagak mau? Ya, kan begitu. Ini bukan dikasih dari guru TPN, enggak dari kantong saya sendiri. Ya. Oh, kenapa begitu? Karena dia malaikat Israel. Dengerin lagi nih. Karena Israel, malaikat Israel itu malu kalau nggak berhasil apa yang Allah perintahkan. Ya, malu menghadap Allah, nggak berhasil. Makanya dia berhasil. Nah, dengan keberhasilannya malaikat Israel itu, maka Allah perintahkan, Allah tugaskan malaikat Israel adalah sebagai pencabut nyawa. Oh, begitu ceritanya, begitu riwayatnya. Kenapa malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa? Itu tugasnya karena malaikat Israel satu-satunya malaikat yang berhasil mengambil tanah di bumi ketika Allah perintahkan ingin menciptakan Nabi Adam. Pertanyaan yang selanjutnya, malaikat yang ketiga yang tidak berhasil ketika Allah perintahkan mengambil tanah di bumi, siapa yang tahu? Israfil. Itu apa bahasa kulit? Namanya apa? 10.000 beli kali itu? 10.000. Nah, mamanya ketawa. Itu mamanya teman saya dulu. Di mana? Di madrasah. Dengerin makanya. Yang depan. Kamu tahu nggak? Malaikat yang kedua ketika Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk mengambil tanah, malaikat siapa? Tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu nggak dengerin dong. Kamu tahu nggak? Tahu siapa? Malaikat siapa? Sini. Sini. Yang pertama kan malaikat Jibril, yang ketiga kan Israfil, yang keempat kan Israel, yang kedua itu siapa tadi itu? Mikail. Masya Allah, dengerin tuh dia. Berapa? 10.000 apa 5.000? Ini anak-anak juga. Wah, juga kalau. Oh, ya. Lalu lanjutannya. Berapa nih, masih ada? Masih 1, 2, 3, 30.000 lagi. 30.000. Malaikat yang paling serem, malaikat apa? Malaikat yang paling serem, yang paling bengis, yang paling menjijikan, yang paling bau, yang paling wangi, yang paling wangi, yang paling bau. Ya, dia bau, dia wangi, dia bengis, dia bengis, dia berani, dia wangi, dia rupawan, dia nanti cakep. Malaikat apa? Salah semuanya. Ibu, ada dong? Salah juga. Apa?
Mungkar Nakir, bukan. Israel. Nah, kamu nih mari aja. Udah dapat ya? Tiga kali. Israel adalah malaikat. Tadi saya bilang apa? Malaikat yang wangi ketika dia datang kepada orang mukmin, ingin mencabut kepada orang mukmin, terutama para anbiya, para nabi-nabi, para aulia, para wali-wali. Itu ketika mencabut nyawa mereka, ya, orang-orang saleh, para syuhada, itu malaikat Israel datang dengan rupa yang cantik, rupa yang ganteng, rupa yang elok, berbadan wangi. Oh, wangi itu dia. Kalau datang menjumpai atau ingin mencabut kepada ruh-ruhnya para nabi, para wali, para solihin, para syuhada. Oh ya. Tapi ketika malaikat Israel datang kepada orang kafir, untuk mencabut nyawa mereka orang kafir, malaikat Israel datang dengan wajah yang bengis, dengan wajah yang menyeramkan, yang menakutkan, bahkan lebih seram daripada jin dan iblis. Itu menyeramkan. Ya. Pertanyaan umum, siapakah yang pernah minta, Nabi siapakah yang pernah meminta kepada Israel ketika Israel ditanya oleh Nabi tersebut untuk menampakkan wajahnya, bentuk wajahnya ketika mencabut nyawa orang kafir? Nabi siapa? Ini Nabi pengen tahu, Bu. Seorang Nabi ini pengen tahu. Ya, agaknya ini malaikat ketika mencabut nyawanya orang kafir, orang yang maksiat. Bagaimana sih? Lalu dijawab oleh malaikat Israel, jangan, enggak ngangguk, jangan, serem, bau busuk, menakutkan. Kata malaikat Israel, salah. Jangan asal tebak. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ibrahim berapa nih? Kasih 15.000. Ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada malaikat Israel untuk menampakkan wajahnya di depan orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya, itu malaikat nyuruh kepada Nabi Ibrahim, coba engkau berbalik ke belakang. Pas berbalik ke depan lagi, itu Nabi Ibrahim pingsan. Pingsan, menyeramkan, menakutkan, mengerikan. Makanya jangan coba-coba berbuat kesalahan yang mengakibatkan kalian mendapatkan dosa dari Allah, yang mengakibatkan kalian mendapatkan siksaan dari Allah. Mau nggak didatangi itu malaikat Israel berbentuk yang sangat menyeramkan, menakutkan, mengerikan? Mau nggak? Makanya kalau nggak mau belajar yang benar, ya, ngaji yang benar, jangan pernah ninggalin sholat, jangan ngelawan sama orang tua, jangan berbuat jahat kepada orang lain, berbuat baiklah kalian kepada sesama yang lainnya. Rajin sholat, benerin sholat kalian, syarat rukun sholat kalian harus benerin. Jangan sampai rukun sholat, sebelum rukun sholat kalian benerin dulu wudhunya. Cara ngambil wudhunya benerin. Tanya sama ustaz yang di sini,
bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar. Udah sholat yang benar, wudhu benar, syarat rukunnya udah benar, satu tambahin apa? Rasanya, katanya setelah kita udah rukun, syarat kita udah benerin tuh wudhu, sholat, ya. Apa yang kita harus tambahin? Syarat wajib udah tadi disebut. Sunnah lain yang mendapatkan kabul dari Allah. Apa itu yang harus kita lakuin? Apa saya? Apa tuh? Apa tuh? 10.000 nih sekarang. Ada tahu? Rukun udah kita benerin. Rukun wudhu, syarat sahnya wudhu, syarat sahnya sholat, rukun sholat. Khusyuk iya, betul. Tapi yang saya maksud bukan khusyuk. Ada satu yang menjadikan kita apa? Niat. Niatnya apa? Kalau niat itu apa namanya? Bukan niat nawaitul wudu ala rabbil hadasin. Bukan. Ada yang tahu? Kameramen tahu? Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu? Satu doang. Apa? Bukan untuk. Itu masuk rukun. Bukan daripada rukun sholat atau rukun wudhu. Apa ya? Ada tahu ya? Ada tahu nggak? Doa bukan Islam harus syarat itu, syarat sahnya berwudhu, syarat diterimanya sholat, syarat diterimanya wudhu. Itu Islam, betul. Orang Kristen, orang Buddha, orang manapun di luar Islam melakukan wudhu nggak bakalan sah, nggak bakalan diterima. Cuma ada satu. Nyerah semua. Nyerah kan nih? Hah? Apa? Hah? Istiqomah. Bukan. Syahadat. Bukan. Nyerah. Bukan. Istighfar. Bukan. Kalau ini. Nyerah. Satu cuma ikhlas Allah. Masya Allah, nggak ada nabi ikhlas. Itu syarat udah dibenerin, rukun udah dibenerin, ya. Satu ikhlas. Berdoa nggak ikhlas nggak diterima sama Allah. Tadi apa lagi? Istighfar nggak ikhlas nggak diterima ya Allah. Apa lagi tadi? Wudhu, niat nggak ikhlas nggak diterima. Istiqomah belum tentu ikhlas. Bisa jadi karena melihat untuk dia orang lain. Oh, ikhlas. Nah, nih anak-anak, kalau ibu sama ustaznya tahu. Anak-anak, tempatnya niat itu di mana? Tempatnya niat di mana? Di loteng. Di mana? Di hati. Oh, belum. Oh belum. Siapa namanya? Pak Agus saya Bagas. Anaknya siapa? Siapa tuh? Enggak, bukan. Bapaknya siapa? Kang Mus. Kang Mus, anaknya Kang Mus. Oh ya, kesimpulannya dari awal tadi ya, kalian harus ikhlas menjalankan
semua aktivitas ibadah kepada Allah. Karena kalian diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan yang lainnya. Kalau untuk nyari duit, nyari nafkah itu sambilan. Makanya kenapa dibilang ibadah? Semua yang kita lakukan itu baca bismillah, dinilai dengan oleh Allah akan dinilai ibadah. Ibu mau masak, baca bismillah, ibadah. Ibu mau nyuci, baca bismillah, ibadah. Ibu mau mandi, mau ngapain, ibu mau nyuci, ngepel, nyapu, pakai baca bismillah, semuanya ibadah. Nah, di situ nilai ibadah kita kepada Allah. Dan yang kedua ya, paham semuanya, paham? Paham? Paham. Kalau udah paham, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Mali ingin menampilkan drama Islam disertai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Kalian ngapain kalian di sini? Tumben. Abang nggak boleh kayak gitu. Mereka kan teman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Juga kamu asal walaupun visi dan dasar kekasih kita, tapi kita harus tetap sabar dan pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdalul imani as-sabru wa samahatu." Artinya Rasulullah Bukhari wa Tailami. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Tailami. Akan dan salam, terima kasih ya atas makanan dan minumannya. Kita pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan di rumah saya sama mereka cuma dikasih makanan sama minuman, padahal mereka orang kaya. Manusia pada itu kita terus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lam yasbiru qalila lam yasbiru katsiran. Siapa yang tidak bersyukur maka tidak akan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahadatku, wahai pengajiku, engkau bukan lahir, engkau bukan pula ayahku, engkau bahkan tak saudaraku. Seriku batik kapur siang, abi muras tabung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bersama-sama kita hormati, kita muliakan pembina sekaligus penasehat TPA Ibrahim Al-Mukarram Al-Ustadzah Ahmad Sofyan beserta istri, kemudian yang sama-sama kita hormati kepala TPA Ibrahim Ibu Hajah Maisuna Sakit, Dewan Guru TPA Ibrahim, dan semuanya semoga mendapatkan panjang umur sehat walafiat diberikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali santri beserta komitenya yang semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomahan di dalam menemani anak-anaknya untuk belajar di TPA Ibrahim. Dan yang saya cintai para santri TPA Ibrahim dari kelas Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz dan Al-Ali. Sebelum mulai sambutan para santri untuk gantian, sebentar 5 menit aja. Kalian semua, ayo ketemu anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin haji, anak uang, dihormati, kita Islam. Dah, ayo. Kalau kalian bagus, kami santri yang lain dan para wali santri, saya mewakili dari Dewan Guru TPA Ibrahim ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada para wali santri yang masih istiqomah menemani anak-anaknya untuk belajar di TPA Ibrahim. Yang kedua, kami sebagai Dewan Guru memohon maaf apabila selama 1 tahun ajaran ini, awal ajaran 2024-2025, kami belum maksimal di dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di TPA ini. Yang ketiga, kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada para wali santri dan juga khususnya kepada para santri TPA ini dengan beberapa potongan kegiatan belajar mengajar terkait yang belum berjalan. Kami maklumi, kami juga sadar bahwasanya banyak kekurangan di tahun ajaran 2024-2025 ini yang belum kami laksanakan. Yang pertama tentang seragam itu belum kami realisasikan. Padahal itu sudah ada rencana. Insya Allah di tahun ajaran akan datang kita akan realisasikan tentang seragam TPA Ibrahim. Kami mohon doanya supaya rencana ini terrealisasi. Insya Allah secepatnya antara bulan Agustus atau September mudah-mudahan terlaksana. Yang kedua yaitu program RIPLA yang rencananya dari awal tahun lalu sudah kita rencanakan mau RIPLA atau perjalanan rohani, jasmani dan rohani. Kita rencanakan sudah ke Museum Al-Quran rencananya, tapi belum terrealisasi. Kami mohon maaf atas kekurangan kami tersebut. Insya Allah di tahun yang akan datang, tahun ajaran yang akan datang, kita sama-sama berusaha untuk merealisasikan. Yang ketiga, yaitu foto untuk rapor. Saat ini rapor belum ada fotonya. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk rencana di tahun ajaran 2024-2025. Tapi juga belum terlaksana. Mudah-mudahan di tahun ajaran 2025-2026 ketiga rencana ini dapat kami realisasikan untuk kemajuan dan perkembangan TPA Ibrahim sebagai identitas TPA Ibrahim. Dan juga untuk acara RIPLA, insya Allah kami akan
memberikan kegiatan yang bermanfaat di harian, tidak cuma jalan-jalan, tapi juga menambah wawasan untuk para santri TPA Ainul. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan, yang kita rencanakan, semuanya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dan kelancaran di tahun ajaran 2025-2026. Kami mewakili segenap para pengajar TPA Ainul kembali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi para santri, dan juga kami memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami di dalam mengajar di tahun ajaran 2024-2025. Semoga di tahun yang akan datang kami bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
takbir sesuai rukun dari rukun dengan rukun yang sempurna. Ada rukun ini cara rukunnya. Bangun rukun itu dalam mana? Dalam waktu Madinah diinginannya. 9 sujud lalu kedua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua Harian daripada Muslimin ini, Bapak Ustaz Haji Sofian Abdul Fatah Allah di akhirat yang bermanfaat bagi kita. Yang juga kita hormati Ketua RT 010 Bapak Helmi, juga Kepala Sekolah atau Kepala TPA Muslimin lagi Ibu Haji Mansurah, segenap para wali murid dan juga murid-murid aktif santri TPA Muslimin lagi yang saya cintai. Pada semangat ya nih, masih ada semangat belum? Pada semangat belum, sudah semangat belum? Ya alhamdulillah, pertama dan pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang musyawarah MTI guna kita melaksanakan satu kegiatan yaitu pemakaman santri dan santriwati TPA MTI, aktualisasi dan ketaatan dan kesabaran. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik yang saya cintai, mampu menjaga diri kalian untuk menjadi generasi penerus yang cemerlang, yang menjadi harapan daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Dengan catatan, marilah kita bersama menjaga semangat kebersamaan untuk menjadi manusia-manusia insani, menjadi manusia pilihan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di TPA ini masih banyak guru yang istiqomah dalam mengajar dan mendidik kalian. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Adik-adik, para santri, kalau santri ini apa ya santri? Kalau santri apa ya? Ada yang tidak? Belum ada. Santri, santriwati, oke. Anak soleh. Ada yang kayak soleh lagi. Ya, anak-anak sekalian tetap jaga semangat ya, semangat untuk menuntut ilmu, karena ini merupakan bekal untuk kalian. Ilmu menjadikan hidup kita mudah ke depan menggapai prestasi. Yang kedua, dengan penampilan ini kita mendidik kita menjadi orang yang memiliki nilai seni. Seni menjadi indah kehidupan kita. Ya, dengan seni kami yang Islami itu akan memberikan cerminan bahwa Islam itu tak monoton. Islam itu penuh dengan variasi. Oleh karena itu yang punya jiwa seni kembangkan jiwa seninya, tapi dengan nuansa Islami. Yang ketiga atau yang terakhir, jaga semangat kebersamaan dengan tidak alergi terhadap teknologi. Adik-adik, anak-anak sekalian boleh pegang HP, ya boleh main HP, tapi tolong pinter. Apa lebih pinter? Jaga-jaga tontonannya. Karena banyak Pak RW ya di tengah masyarakat, anak-anak kecil ngomongannya udah pantas, ya ngomong apa tuh? Anjing, apa tuh? Ya, jangan dicontoh yang begitu ya. Seluruh yang kita tonton di YouTube, seluruh apa yang kita dapat di media sosial, itu yang baik-baik aja kita jadiin contoh buat kesehatan kita. Karena kenapa? Dengan kita tidak beretika di masyarakat, nama orang tua kita jadi jelek, nama guru kita jadi jelek, ya. Oleh karena itu mari kita jaga diri adik-adik, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa doain guru kalian ya, para santri, doain guru kalian biar pada panjang umur, sehat walafiat, yang belum berangkat haji biar berhaji, karena supaya ini juga doain mudah-mudahan bisa ziarah ke
al-karamah. Dan juga doakan orang-orang tua kalian yang membiayai kalian untuk pendidikan kalian baik di TPA maupun di selanjutnya di pendidikan berikutnya, entah SD, entah MI, madrasah ataupun selanjutnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam rezekinya. Jadi bisa membiayai diri kalian dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan tak cuma niat, tapi juga harus ada biaya yang menyokongnya. Oleh karena itu, selaku Ketua RW 09, saya ucapkan terima kasih dan ribuan terima kasih kepada para pengajar di TPA. Saya tidak sampai wakil usaha yang ini juga ada khusus kepada acara Sofian yang selalu menyokong, mendukung seluruh kegiatan yang ada di sini, khususnya untuk memberikan santri dan santriwati. Mudah-mudahan kedepannya santrinya lebih banyak, lebih eksis, dan juga pengajar-pengajarnya lebih bersemangat dan istiqomah, dan kita ciptakan generasi-generasi yang islami, yang madani dan islami seluruhnya, yang akan menjadi mutiara di masa depan bagi generasi Islam. Demikian mungkin ucapan saya yang terakhir. Saya mohon maaf keterlambatan kedatangan saya karena memang ada acara yang bersamaan di PAUD Tanggiah. Tapi ini akan menuntut semangat kita untuk memperhatikan dunia pendidikan anak-anak kita, karena subhanallah anak-anak yang sekarang adalah generasi yang akan datang. Kalau kita ingin mendapatkan generasi yang cemerlang, kita perhatikan pendidikannya dari sekarang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu adalah ciptaan Allah. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku
matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Nantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.